Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada untuk setiap kami ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan Yesus untuk layak dan berkenan dalam memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
kasih Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang baik. Yesus, kami sembah Engkau dan kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia. Ini sembah kami, ini pujian kami naikkan hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah kami, Engkau berkuasa Tuhan atas hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan untuk setiap kami. Engkau ajaib ya Bapa. Kami ingin nyanyikan pujian ini Tuhan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Engkau Yesus, ajaib Tuhan. Yesusku, yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menghibur kami Tuhan. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada Tiada janji, tiada janji seperti yang ada Sekali lagi. padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. kita sembah Tuhan, sebab Dia ajaib. Mari kita bernyanyi dan bersorak hanya bagi nama-Nya. Dialah Allah kita yang hidup, Dialah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Engkau mulia, Engkau perkasa Tuhan, Engkau berkuasa atas kami, atas langit dan bumi. Yesus Tuhan,
hanya bagimu, bagi namamu. Yesus Tuhan, Kau mulia Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Di seluruh kolong langit ini, di seluruh alam semesta, hanya namamu yang kami puja dan kami sembah. Bapa, kalau kami menjalani hidup kami hari demi hari, kami tahu kami tidak bisa berjalan seorang diri. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau yang menggendong kami. Kami butuh Engkau yang menunjukkan jalan-jalan bagi kami. Kami tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat berhenti bersinar Tuhan. Oh, selalu ada buat kami. Bahkan ketika kami menghadapi kehidupan kami, kadang kami merasa sendiri, tapi kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu kami tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang mengambil tema Father Figure atau figur seorang bapak. Mungkin di antara saudara ada yang bilang, loh saya kan belum married Pak, saya masih jomblo begitu ya. Tapi saya percaya bahwa saudara suatu saat akan menjadi calon father atau calon seorang ayah. Atau mungkin di antara saudara juga ada yang wanita-wanita yang belum menikah atau seorang ibu yang sudah menikah berkata khotbahnya tidak cocok Pak buat saya. Saya juga akan berkata bahwa walaupun judulnya The Father Figure, tapi bagi ibu-ibu apalagi yang menjadi single parents, ibu perlu merenungkan, mendengarkan khotbah hari ini. Bagi yang masih single maupun yang sudah bersuami, paling tidak saudara bisa mendoakan suamimu atau calon suamimu kelak menjadi figur bagi keluarga, juga bagi anak-anakmu. Amin saudara. Mari, sudah siap kita mendengar firman Tuhan? Saya akan mulai. Di zaman sekarang ini banyak keluarga yang kehilangan peran dan fungsi di dalam keluarga. Apalagi mereka yang hidup di kota besar seperti Jakarta, maka berbagai kesibukan kerja dan aktivitas yang padat itu membuat banyak keluarga tidak bisa lagi menikmati kebersamaan satu dengan yang lainnya. Rumah itu cuma menjadi tempat singgah, tempat istirahat setelah beraktivitas dan bekerja. Belum kita hidup di zaman digitalisasi, zaman era smartphone ini, saudara ngaku tidak mengaku, suka tidak suka, banyak di antara kita yang waktunya habis dengan gadget kita. Betul tidak saudara? Banyak waktu kita gunakan memberikan jempol, likes, daripada memperhatikan keluarga. Yang setuju tentu katakan amin ya. Mari kita baca
yang menurut saya sangat bagus bagi keluarga dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaatnya di Efesus. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4 demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada anak-anak yang nonton? Saya dan saudara itu anak-anak juga, karena kita punya bapak atau orang tua. Jadi ayat ini untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Hormatilah ayah dan ibumu, bukan hanya ibumu saja atau ayahmu saja, karena ini suatu perintah yang sangat penting. Kalau kita sebagai anak sudah melakukan ayat 1 dan 2 tadi, maka ada janji Tuhan buat kita anak-anaknya pada ayat yang ketiga. Jadi kalau saudara-saudara ingin berbahagia, sukses, hormatilah ayah dan ibumu, maka saudara akan bahagia dan panjang umur. Mari kita masuk ke ayat 4 yang lebih spesifik lagi. Hai bapak-bapak adalah figur yang punya peran yang sangat strategis di dalam keluarga. Kenapa punya peran yang strategis? Karena figur Allah adalah gambaran Tuhan di dunia ini. Maka seorang teolog dari Amerika sekaligus seorang psikologi bernama James W. Fowler mengatakan anak-anak yang dekat dengan orang tuanya, terutama ayahnya, itu akan mudah mengenal Allah di masa dewasanya. Artinya ayah adalah bentuk representatif Allah di rumah. Maka jika ayah bertindak otoriter di keluarga, mendidik dengan keras, sedikit-sedikit dimarahin, sedikit-sedikit diomelin, maka dia akan melihat gambaran Allah itu seperti bapaknya. Salah sedikit langsung dihajar, salah sedikit langsung dihukum, karena dia lihat bapaknya di dunia. Sebaliknya dia melihat bapaknya yang jinjai. Bapak jinjai itu ya mau berbuat apapun, bapak nggak pernah marahin, nggak pernah nasehatin. Maka dia mempunyai gambaran yang sama terhadap Allahnya, saudara. Dia mau berbuat apapun, berbuat dosa pun, Tuhan tidak akan marah. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Maka itu penting setiap kita menjadi seorang figur, seorang bapak yang benar. Supaya kita melahirkan anak-anak yang benar juga. Generasi yang benar di hadapan Tuhan. Ada penelitian di beberapa negara yang mau saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama dari Dr. Lauren Mosen. Absennya seorang ayah menjadi faktor yang kuat di dalam kontribusi kenakalan anak-anak dan kemiskinan. Jadi menurut Dr. Lauren, kemiskinan terjadi karena bapaknya tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, dari Dr. Martin Dutz, percakapan seorang ayah khususnya di saat makan malam menstimulasi untuk seorang anak berprestasi di sekolah. Kalau anak saudara ingin berprestasi, caranya gampang, saudara. Kita lihat cara bapaknya makan bersama anaknya. Cuma makan malam bersama dengan anak-anak itu menstimulasi anak kita berprestasi di sekolah. Tentu kita mau, bukan? Yang ketiga, dari Johns Hopkins University menemukan gadis-gadis remaja kulit putih yang hidup di dalam keluarga tanpa ayah mempunyai kecenderungan 60% melakukan hubungan seks di luar nikah dibandingkan dengan keluarga yang tinggal dengan kedua orang tuanya. Nah, inilah data-data secara ilmiah, saudara. Bagaimana dengan data-data di Alkitab? Alkitab banyak memberi contoh bahwa ketiadaan seorang bapak, fatherless, akan melahirkan data-data generasi yang bermasalah.
Saya beri contoh, saudara. Raja Daud, siapa yang tidak mengenal Raja Daud? Raja Daud adalah raja yang sukses, raja yang berhasil memimpin bangsa Israel. Tapi pada masa tuanya, Daud mengalami kesulitan di dalam mengatur anak-anaknya sendiri. Ia mempunyai anak yang bernama Abnun, dan Abnun ini memperkosa adik tirinya sendiri yang bernama Tamar. Lalu kakak Tamar yang bernama Absalom marah. Karena marahnya, adiknya diperkosa oleh Abnon, Abnon dibunuh oleh Absalom. Jadi keluarga Daud sudah terjadi bunuh-membunuh. Dan keluarga Daud tidak hanya sampai di situ saja. Anaknya Absalom memberontak kepada ayahnya Daud. Karena dia mau menjadi raja dan mengkudeta Raja Daud. Sehingga anak dan bapak itu berperang, saudara. Kacau sekali keluarga Daud ini. Kalau kita teliti, saudara, ternyata Daud mempunyai seorang ayah yang tidak menganggapnya sebagai anak ayahnya sendiri. Kalau kita lihat, masih ingat tentunya saat Nabi Samuel mau mengurapi Daud menjadi raja. Kita tahu bahwa Daud itu tidak dianggap oleh Isai ayahnya. Kisah yang lain, Nabi Samuel yang tidak hidup bersama ayah kandungnya. Dia hidup bersama dengan Imam Eli. Dan Imam Eli kita tahu dia itu bapak yang cincai, yang tidak mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Maka tipe Samuel yang banyak hidup dengan Nabi Eli, saudara, dia tidak dapat berhasil membesarkan anak-anaknya dengan baik. Anak-anak Samuel ini juga menerima suap, korupsi, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh yang ada di dalam Alkitab. Banyak tokoh Alkitab yang berhasil, tapi gagal dalam mendidik anaknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari penelitian dan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang gagal dalam mendidik anak dan keluarga, menunjukkan bahwa peran ayah sangat penting dan strategis. Saya akan coba untuk kita renungkan bersama. Ada 3 hal peran strategis seorang ayah. Biar saudara perhatikan baik-baik agar keluargamu bertumbuh, memiliki keluarga yang sehat, memiliki keluarga yang hebat, keluarga yang menjadi berkat. Amin, saudara. 1, harus berperan sebagai imam. Peran seorang ayah bukan hanya sebagai suami dari istrinya, bukan hanya sebagai ayah bagi anak-anaknya, bukan hanya sebagai kepala keluarga saja, saudara. Tapi peran penting yang strategis lainnya yang harus dimiliki, dia harus menjadi imam keluarga. Itulah yang diperankan Ayub kepada anak-anaknya. Ayub itu disebut sebagai apa, saudara? Dia itu jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan ia menjadi imam bagi anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian Ayub melakukan 1 tahun sekali? Tidak, saudara. Ayub melakukan sebulan sekali? Tidak juga. Demikian Ayub melakukan senantiasa. Apa artinya? Melakukan setiap saat, setiap kali, itulah yang dilakukan Ayub. Sebab Ayub bertindak sebagai imam bagi anak-anaknya. Nah, kita belajar apa tugas imam. Kalau saudara baca di dalam Alkitab Imamat, saudara, maka saudara akan tahu betapa pentingnya peran imam dalam menentukan nasib sebuah bangsa. Penting sekali, saudara. Jikalau imam itu berbuat dosa di mata Tuhan,
maka seluruh bangsa itu ikut menanggung dan ikut bersalah. Tapi sebaliknya, seorang imam benar di mata Tuhan, maka berkat akan turun atas bangsanya. Jadi penting sekali peran seorang imam. Demikian juga konteksnya peran ayah sebagai imam di dalam keluarga, saudara. Dia harus benar terlebih dahulu. Imam itu kita, ayahnya, harus benar terlebih dahulu di hadapan Tuhan, supaya dapat membawa keluarga, bisa membawa istri dan anak-anaknya mendapat perkenanannya dan kasih karunia Tuhan. Tapi kuncinya harus dimulai dari bapak dahulu, yang harus bertindak sebagai imam. Maka itu tidak ada jalan lain, saudara. Seorang bapak harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dia harus suka membaca firman, suka berdoa, suka memuji, suka menyembah, suka berjalan dan menghidupi buah-buah roh dan sebagainya. Sebab ayah itu harus jadi role model buat anak-anak. Mereka akan meniru apa yang akan kita lakukan. Maka jangan sekali-kali menyuruh anakmu tidak merokok. Mereka akan meniru apa yang kita lakukan kalau kita masih merokok. Tidak mungkin. Jangan suruh anak-anakmu baca Alkitab sementara kita sendiri tidak pernah baca Alkitab. Kita bacanya Kopeng Ho, saudara. Jangan suruh anakmu beribadah di gereja kalau saudara sendiri tidak pernah beribadah. Jadi ingat, saudara, kita ini role model. Jadi contoh bagi buat anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita rajin membaca Alkitab, dimulai dari diri kita dahulu, rajin baca Alkitab. Kalau kita mau anak-anak kita rajin berdoa, dimulai dari diri kita dulu, rajin berdoa. Maka anak-anak kita tentu akan ikut rajin berdoa. Itulah fungsi ayah sebagai imam, membawa anak-anak kita setiap harinya. Rohaninya mengalami peningkatan, dan itu karena kita bertindak sebagai imam yang benar bagi anak-anak kita. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih, yang kedua, berperan sebagai pendidik. Kita tadi baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita berikan garis bawah dan tanda tebal. Saudara-saudara, perhatikan kata-kata tersebut. Tetapi didiklah mereka. Dalam mendidik anak biasanya salah kaprah, saudara. Menurut ayah, tugas untuk mendidik itu adalah tugas dari seorang istri. Ayah itu tugasnya bekerja menafkahi keluarga, saudara. Ternyata tidak begitu. Tapi cilakanya, istri yang diberi tanggung jawab mendidik anak-anaknya, istrinya berpikir bahwa tanggung jawab pendidikan adalah pada guru di sekolah. Akhirnya orang tua mengabaikan pendidikan anak-anaknya. Tetapi lewat ayat yang baru saja kita baca, jelas dikatakan, dan kamu bapak-bapak, dengarkan baik-baik. Yang mendengarkan di mana saja berada, ini tegas kalimatnya, saudara. Seorang ayah harus menjadi figur dan teladan dalam mendidik bagi anak-anaknya. Apa yang perlu diajarkan, diteladankan, saudara? Yaitu kasih, kebenaran, dan kekudusan. Ini yang perlu kita ajarkan, 3K, kasih, kebenaran, dan kekudusan. Tapi kadang tanpa kita sadari justru bukan 3K ini yang kita ajarkan. Sebaliknya, saudara pernah dengar tidak? Saya sih sering dengar, kalau kumpul sama bapak-bapak, kalau mereka bercerita tentang anaknya pulang sekolah berantem, wajahnya babak belur, saudara. Diapain sama bapaknya? Bukan dinasihati. Kamu tidak boleh berantem, nak. Kamu nggak bagus berantem itu, nggak baik. Bukan diajari kasih, saudara. Tapi
Kalau kalah, bapaknya marahin anaknya. Banci lo, gitu aja kalah. Hajar itu anak. Itu kalau anaknya tidak banci, jadi preman saudara. Orang tua seringkali nggak sadar. Benar nggak saudara? Saudara pernah dengar seorang ayah mendapati anaknya kalah dalam pertandingan di dalam olahraga. Bukan dimotivasi, nggak apa-apa nak, hari ini kalah, latihan yang benar, besok kamu pasti bisa. Kamu pasti menang. Tapi digoblok-goblokin, dibego-begoin, gitu aja nggak bisa. Itu anak down, saudara. Anak itu tidak bisa bangkit lagi. Nah, tugas kita sebagai pendidik harus mengajarkan kasih, kebenaran, dan kekudusan. Bagi anak-anak kita, saya punya 3 anak. Pernah anak saya yang ketiga beli jajan, uangnya 10.000 dan jajannya 7.000. Berapa kembalinya? Ya betul, 3.000. Dia cerita kepada saya, dia tidak terima 3.000 tapi 5.000 saudara. Tapi entah bagaimana keburu-buru atau salah kasih, yang jual tidak tahu. Lalu anak saya kaget. Saya tanya, lalu kamu bagaimana? Saya kembalikan kelebihannya papi. Wah, hati saya gembira saudara. Saya bilang, kamu pintar, hebat. Kamu jadi anak yang jujur. Saya puji dia. Tapi tak jarang ada juga ayahnya malah goblok-goblokin, bilang goblok lu, kesempatan tidak akan datang yang kedua kali, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, Ulangan 6 ayat 6 dan 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi intinya saudara, kapanpun, dimanapun, dalam kesempatan kapanpun, saudara, sebab kita sebagai orang tua, sebagai ayah, harus mendidik anak-anak kita. Amin. Apa yang diajarkan, yaitu kasih, kebenaran, kekudusan. Kalau anak kita salah, kita tegur dan kita nasihati. Jangan seperti itu. Jangan seperti Imam Eli, saudara. Anak-anaknya rusak, saudara. Anak-anaknya korupsi, korban bakaran dicuri. Imam Eli tidak tahu? Tahu dia, tapi dibiarkan. Dia mengadakan perzinahan kepada banyak wanita. Imam Eli tahu? Tahu, saudara. Tapi didiamkan juga. Akhirnya Tuhan marah pada Hofni dan Pinehas, dan mereka mati mengenaskan. Yang ketiga, sebagai payung perlindungan. Ayah sebagai payung perlindungan. Artinya memberi rasa aman dan nyaman, sekaligus menafkahi dan melindungi untuk supaya hidup cukup dan layak. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 14b dikatakan, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Orang tua punya kewajiban di dalam kitab Kejadian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ayah khususnya punya peran, mempunyai tugas mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh sebab itu, ayah diperintahkan untuk rajin bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Jadi kuncinya adalah rajin bekerja. Soal pendapatan besar atau kecil itu nomor 2. Itu berkat Tuhan. Masing-masing bagi kita berkatnya berbeda-beda. Tapi yang perlu kita camkan adalah rajin bekerja. Kalau penghasilan saudara kecil, tidak usah minder, tidak usah malu, tidak usah kecewa saudara. Kita perlu malu kalau kita malas. Kerjanya cuma ongkang kaki di rumah, suruh istri yang bekerja. Udah gitu suka marah, suka kasar sama istri. Itu yang harusnya malu dan bertobat saudara. Demikian juga anak-anak. Kalau saudara punya orang tua tidak dapat teman-temanmu, saudara punya penghasilan pas-pasan, saudara tidak perlu malu.
Yang penting saudara punya ayah yang rajin bekerja. Saudara harus bangga memiliki orang tua seperti itu. Baru-baru ini di Semarang ada seorang gadis yang wisuda diantar oleh bapaknya naik becak. Sebab ayahnya memang tukang becak profesinya. Dan dia tidak malu saudara. Tapi dia malah bangga. Walaupun bapaknya seorang tukang becak, sanggup menyekolahkan dia sampai lulus perguruan tinggi menjadi sarjana S1. Ini anak yang benar saudara. Dalam memberi payung perlindungan bukan sekedar mencari nafkah dan rajin bekerja saja, tapi ayah harus hadir memberi rasa aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Sesibuk apapun saudara harus menyediakan waktu bagi anak-anak. Saudara harus punya quality time yang baik bagi anak-anakmu dan keluargamu. Ada kisah nyata sebuah kesaksian seorang ayah yang anak perempuannya sekolah di komplek perumahan. Dari rumah jaraknya hanya 200 meter saudara. Tapi pada waktu naik kelas SMP, anaknya pengen sekolah di sekolah yang ada bahasa Mandarinnya. Dan adanya di tempat yang jaraknya 20 km dari rumah. Tapi demi melihat keinginan dan bakat dari anaknya, sang ayah 2 bulan mengantar anaknya sendiri ke sana. Dari 200 meter menjadi 20 km. Pada bulan ketiga dicarikan mobil antar jemput dan didapatkannya saudara. Tapi supirnya diberitahu kalau menjemput anakku di gerbang perumahan saja. Karena ayahnya setiap anaknya berangkat sekolah diantar dulu oleh ayahnya sampai di gerbang perumahan. Dan baru dijemput oleh mobil antar jemput itu. Itulah yang dilakukan sebagai peran ayah untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi anak perempuannya. Karena dia ingin punya waktu bagi anak-anaknya, walaupun hanya harus berkorban. Itulah peran bapak strategis yang memberikan payung perlindungan bagi anak-anaknya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang ada di Cina. Ada seorang anak yang berusia 2 tahun, orang tuanya bernama Xiaoyun. Anak ini kena leukemia atau kanker darah. Dan dia harus dirawat di Beijing. Dan Xiaoyun harus keluar dari Sichuan, dari tempat asalnya ke Beijing. Untuk menerima transplantasi susum tulang. Dan biayanya tidak sedikit saudara. Biayanya 1,4 miliar. Dia bukan orang kaya dan dia tidak punya uang sebanyak itu. Tapi demi anaknya, dia jual semua miliknya apa saja yang bisa dijadikan uang untuk mengobatkan anaknya yang baru berusia 2 tahun itu. Tapi tetap tidak cukup saudara. Akhirnya dia hutang tetangga-tetangganya dan dia berusaha untuk mendapatkan 1,4 miliar. Setelah ditransplantasi, dokternya bilang ternyata terjadi komplikasi. Anaknya akan mengalami kritis sampai 2,5 tahun. Bayangkan jika itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu perlu biaya pengobatan yang lebih mahal lagi. Diperlukan dana lagi 800 juta. Xiaoyun bingung. Bayar utang dengan tetangganya saja belum tahu bagaimana membayarnya. Tapi apa yang dilakukannya? Dalam usahanya dia menulis di sebuah kotak sumbangan, pukul aku, bayar aku 20.000 di pinggir jalan kota Beijing yang ramai. Banyak orang yang lalu lalang untuk memukul dia, supaya yang memukul dia kasih uang 20.000. Kalau setiap orang memukul dia 20.000, kapan dana 800 juta itu terkumpul saudara? Dia mau bilang, kita tidak hanya memberi nafkah saja kepada anak-anak, tapi itu adalah keharusan melindunginya. Tapi ada satu hal yang tidak kalah penting saudara, yaitu saudara harus hadir sebagai figur bapak yang memberikan rasa aman, nyaman bagi keluarga. Doa saya, biar setiap saudara yang menyaksikan Worship Night malam hari ini menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang sukses dan diberkati. Sebab ada seorang ayah yang menjadi figur teladan bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami boleh mengerti Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, untuk
anak-anak dan keluarga kami. Kami boleh belajar melalui kesaksian-kesaksian yang ada di Alkitab dan kehidupan di sekitar kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, firman-Mu berbicara pada kami. Hamba-Mu berhenti membicarakannya Tuhan, tapi Roh Kudus menolong untuk terus mengingatkan kami menjadi seorang father figure yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.